Yang ini atau yang ini? Yang ini. Oke. Cuma dia. Hari ini terserah kamu. Oke. Seharusnya segera. Kamu beruntung jadi partner dan Samu, hahaha. Maaf, aku terlambat. Hari ini indah. Terima kasih. Aku perkenalkan orang tuaku. Ibu dan ayah, ini temanku Sintong. Halo, Paman dan Bibi. Nona Sin, kerja apa di rumah? Aku tidak punya keluarga. Ahaha. Bagaimana bisa tidak punya keluarga? Aku besar di panti asuhan. Ahaha. Oh, sayang sekali. Pasti banyak menderita. Tapi, anak yang besar di lingkungan seperti itu sangat pandai membaca situasi. Pandai cari pohon besar? Aduh, harus diakui. Kamu temukan Lin Xiang keluarga kami. Sangat tajam mata. Jangan banyak bicara. Aku perkenalkan teman lain. Tuan Wen. Aku perkenalkan kalian berdua. Ini Sintong, pacarku. Halo, Paman dan Bibi. Ya, oke. Ngomong-ngomong, lihat otakku. Sintong karyawanmu dari seluruh dunia. Seharusnya kamu lihat. Sepertinya ada kesan. Dari departemen mana? Ketua, aku dari Departemen Operasi Pemasaran. Orang di departemen operasi sepertinya serba bisa, ya? Sintong adik kelasku SD. Bisa dibilang kita teman sejak kecil. Teman sejak kecil. Hei, Laulin. Lihat wanita berbakat itu. Keluarga Lin kamu memang diberkati. Di mana? Di mana? Aku dengar Tuan Wen akan segera bertunangan. Ini adalah kebahagiaan ganda. Ibu dan ayah, Ayo, biarkan aku memperkenalkan kalian. Ini putriku, Kisin. halo Paman dan Bibi. Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir selebriti internet adalah putri keluarga Wen. Atau apakah yang Lin ingin sampaikan kepada kita? Sintong. Bukankah aku harus memanggil kakak ipar untuk kakakku? Hei, tunggu sebentar. Kakak ipar, apa yang sedang terjadi ini? Kixing. Kapan kamu mengakui Lin Xiao sebagai kakakmu? Mengakui dia. Apa yang kamu bicarakan? Oh, kamu tidak datang bersama kakakku? Ayah, di mana Wen Tao? Sudah selesai, kakak ipar Sintong. Apa maksudmu? Tunggu aku jelaskan nanti. Hei, Li Xiang. Sintong tidak memberitahumu, kan? Dia dan kakakku akan segera menikah. Sintong. Ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku? Senior, dengarkan aku jelaskan. Ini hanya pasangan palsu antara aku dan Wen Peian. Maaf, semuanya. Acara terlambat dimulai. Kakak, kamu benar-benar nekat untuk hak warisan. Apa maksudmu? Ayah, aku tidak tahan lagi. Wen Peian sudah selalu berbohong padamu selama ini. Ini kontrak pasangan dia dengan Sintong. Dia tidak akan segan-segan mendorongmu ke jurang maut. Untuk menjadi pewaris tahta. Bahkan rela menjadi menantu keluarga Wen. Selamat bekerja sama. Dan bukan hanya itu. Wen Peian pernah memimpin perusahaan dunia. Ada celah manajemen yang sangat besar. Kissing, kenapa kamu melakukan ini? Aku memang setuju denganmu. Kita terlahir tidak setara. Tapi aku tidak sepertimu. Kamu masih terjebak dalam peraturan mereka. Dan aku akan membuat peraturanku sendiri. Sintong, kamu benar-benar menjual dirimu demi uang. Menandatangani kontrak pasangan tanpa batas ini.
Apa bedanya ini dengan pekerjaan khusus itu? Aku benar-benar kecewa. Sangat kecewa. Ayah, maafkan aku. Aku yang menyeret sistem ke dalam masalah ini. Ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian semua bisa berhenti menyalahkannya. Adapun kontrak itu, akulah yang memaksa dia menandatanganinya sebagai presiden. Kak senior, kenapa kamu lakukan ini padaku? Ronye, lepaskan putraku. Hei, tidak. Kalau begitu, aku harus mengakhiri ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Sayang sekali kamu tidak bisa membuka mata untuk melihat. Lihatlah dengan baik. Ahli waris yang munafik di sekitarmu ini. Dia yang berusaha menjatuhkanku. Tapi aku yang selama ini memanfaatkanmu. Kegiatan ini harus membuat Kissing tersandung. Kerahkan semua sumber daya yang bisa digunakan. Jangan khawatir, aku yang akan mengaturnya. Aku bisa membuktikannya. Data acara siaran langsung ini dipalsukan. Dan tingkat pengembalian meroket. Ini semua dilakukan oleh Wen Pei An dan Sin Tong. Tujuannya adalah membuat Ki Si sulit untuk mundur keluar dari grup Sihai. Tidak tahu apa-apa. Rencana angan-angan mereka gagal lagi kali ini. Lalu apa? Apalagi yang kamu punya? Hanya sebuah rekaman dan ucapan asistenku. Bagaimana kamu bisa menjatuhkanku? Lin mengira kamu itu sampah. Lumpur tidak bisa menempel di dinding. Keluarga Lin kita sudah menjadi pemasok grup Sihai selama 10 tahun. Tuan Wen, aku benar-benar tidak tahan lagi. Grup Sihai dihancurkan oleh Wen Pei An dengan cara seperti ini. Aku punya hard drive di sini. Ini berisi bukti siaran langsung yang dimiliki keluarga Lin. Rantai bukti untuk semua penipuan data. Dan tidak hanya itu. Untuk bisa membuktikan dirinya sendiri. Bisa menjadi ahli waris yang memenuhi syarat. Semua acara langsung dalam 6 bulan terakhir. Itu semua penipuan data. Tuan Wen, silakan lihat. Wah, bagaimana ini? Biarkan dia memasukkannya dulu. Hei. Grup Ren sudah bertahun-tahun ingin memulai bisnis online. Kebetulan Lin Xiang yang bertanggung jawab di bidang ini. Jadi selama bertahun-tahun ini, dia telah menjebak kami secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kali ini data siaran langsung kita palsu. Memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan dia. Jadi kita kekurangan bukti penipuan data apapun. Itu benar, kita perlu mendapatkan data yang dipalsukan Lin itu. Jadi apa rencanamu datang menemui saya? Saya ingin memancing. Memancing apa? Kamu. Yang aneh adalah, saya berani di sini hari ini. Mewakili semua pemasok grup Forseas. Dengan tulus memberi kamu sebuah saran. Kita semua setuju bahwa Nona Kissing adalah pewaris yang paling cocok untuk grup Forseas di masa depan. Sin Tong, selama kamu mau, pintu grup Lin selalu terbuka untukmu. Ini terakhir kali saya memanggilmu senior. Ya, kamu adalah cahaya bulan putih di masa muda saya. Tapi itu hanya sebuah fantasi. Sekarang saya tahu kebenarannya. Saya juga tahu bahwa cahaya bulan putih hanyalah cerminan dari matahari. Permukaan bulan itu bergelombang. Penuh noda. Sama seperti wajahmu sekarang. Itu membuat saya merasa muak. Kupikir Li belum memberitahumu. Saya sudah menjadi ahli waris grup Forseas. Kita grup Forseas sekarang menjalankan instruksi Presiden Ganda. hei, Apa maksudmu? Apa yang kamu maksud? Saya punya rekaman lain di sini. Ini mungkin lebih menarik. Saya bisa membantu. Ekspos hubungan palsu Wen Pei An dan Sin Tong secara terbuka. Permalukan orang tuamu. Dijamin bikin Wen Pei An kewalahan. Kita juga bisa manfaatkan kecelakaan siaran langsung ini. Jebak dia. Tapi, kamu harus janji sama aku. Setelah berhasil masuk Dead Sea, kamu harus pakai wewenangmu.
Jelas rusakku. Masalah data palsu acara dadakan ini. Tapi aku penasaran. Emangnya kamu nggak peduli perasaan Sintong? Nggak mikir apa orang dari latar belakang keluarga kayak aku. Cewek kelas begini. Cuma boneka di etalase. Siapa yang nawar lebih tinggi, dia milik siapa. Dan aku dari kecil dikasih mainan. Apalagi, cowok sedih. Selalu nggak suka beberapa cewek. Gimana acara makan malam hari ini? Ini perjamuan Hongmen buat kamu. Data di flash disk udah diserahkan ke departemen terkait. Sekarang kami punya bukti kuat pemalsuanmu. Oke, sampai sini aja. Ketua Lin, aku nggak mau bahas itu. Tapi anakmu hampir hancurkan keluarga Lin. Dan bisnis keluarga aku puluhan tahun. Kamu harus disiplinkan diri sendiri. Lin Xia, kamu sudah sangat mempermalukan keluarga Lin. Aku lakukan ini untuk grup Lin. Aku nggak mau jadi anak yang mengecewakanmu lagi. Jangan bikin malu di sini. Wah, 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 wow, hahaha. Jadi begini rupanya. Aku belum mabuk. Kamu mau apa? Pasti kamu sangat mengecewakan aku. Hahaha. Kok masih jawasi? Bisa kasih istirahat nggak? Hei, apa katamu? Apa? Aku memata-matai? Pengawasan itu ilegal. Aku bilangnya supervisi. Apakah kamu mengerti? Oh, awasi putra kita. Sintong adalah gadis yang sangat baik. Kita tidak boleh mengecewakan mereka. Atau apakah kamu benar? Tentu. Saya harus melakukan hal lain. Hei, hei, hei. Hei, Tuan Wen datang pagi-pagi sekali. Ada masalah besarkah? Saya tidak tahu, Tuan Xiaowen. Ada apa dengan Xiaowen? Begitu pagi. Oh, sayang. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Hahaha, tidak tahu. Saya datang hari ini untuk mengatur sesuatu. Urusan cinta kamu. Apakah perusahaan tidak tahu tentang ini? Benar. Ini salahmu. Sebagai seorang pria, kamu harus memberitahukan ke seluruh dunia. Dia adalah kekasihmu. Sangat memalukan, sangat memalukan. Ya? Bolehkah kita makan siang bersama? Dunia ini sangat gila. Hei, Tuan Qin. Kamu ingin makan apa untuk siang? Saya bisa makan apa saja. Kenapa paman begitu santai? Menurutmu, makanan kanton atau makanan Sichuan? Makanan tua atau makanan barat? Masakan Jepang, barbecue Korea juga boleh. Pilih saja apa yang kamu mau, jangan malu. Baik, kalau begitu roti isi barbecue. Roti nanas, oh, Semua ini tidak otentik. ya, kalau begitu saya akan ikut. Hei, tidak. Tidak perlu diganti, saya tahu tempat yang bagus. Ya, saya sudah siap, akan sampai dalam 10 menit. Ping An, pergi ke markas.
Ayo kita makan roti nanas yang paling otentik. Ayo pergi. Ini benar-benar gila. Ping An, tolong kencangkan sabuk pengamannya. Jangan gugup. Pesawat akan lepas landas sebentar lagi. Brans, makan roti nanas ini. Kamu harus datang ke Makau untuk makan yang paling otentik. Puluhan perusahaan besar dan kecil di Makau. Ratusan perusahaan yang membuat roti nanas. Hanya yang ini yang paling enak. Kau tidak lihat betapa besar reputasinya? Rasanya paling enak. Cobalah sekarang. Paman, kami cuma datang ke sini makan siang saja. Apakah ini akan terlalu mahal? Apa yang mahalnya sih? Memangnya apa biaya yang perlu dikhawatirkan? Bukan seperti di daratan Tiongkok. Sintong, apa yang ingin kamu makan nanti? Katakan pada paman. Kita kemana saja sesuai yang kamu mau. Pesawat ini pun milikmu. Uang bensin pun kami tidak peduli. Ayo, coba. Cicipi dulu. Terima kasih, Paman. Fairchild, katakan yang sejujurnya. Apa gosip yang kamu dengar? Tentu saja cerita cinta antara kamu dan presiden perusahaan itu. Hei, biasanya aku tidak menyadarinya. Kamu pandai sekali menyembunyikan rahasia. Apa-apaan sih ini? Di antara kami berdua. Kencan online. Kencan online? Ya, kenapa aku tidak bisa mendapatkan jodoh seandal itu dari internet? Aplikasi apa yang kamu pakai? Oke. Orang terdekat. Ah, sangat klise sekali. Hei, apakah kamu tahu? Rico adalah anak haram dari keluarga baru di Hong Kong. Oh, jadi itu pernikahan karena kepentingan keluarga. Alasannya disembunyikan sangat dalam sehingga kamu tidak bisa mengetahuinya. Kalau aku tahu lebih awal, aku sudah mendekati presiden itu lebih dulu. Yah, itu bukan giliranmu kan? Itu juga bukan keputusan kalian berdua. Aku dengar Rico hamil di luar nikah. Ada gosip yang menarik nih. Dia minum banyak sekali. Langsung membuat presiden itu mabuk. Lalu memaksanya berhubungan. Menurutku sangat bagus. Bos sendiri dan rekan kerja. Kalau dipikir-pikir, kamu pasti tidak bisa menumbangkannya. Aku tidak tahu. Sopirnya sangat hebat. Apakah jelek? Aku rasa juga terlihat bagus. HMPH. Kamu belum tahu. Ini tentang Rico dan Sio. Apa pendapatku? Gadis pemancing ini sudah dilatih. Ah, benar ada kelas pelatihan seperti itu. Di mana aku bisa mendaftar? Daftar ke Personalia. Rico dari masuk departemen pemasaran hingga sekarang. Nilai yang diciptakan. Itu lebih dari gabungan semua departemenmu. Terutama siaran langsung ini. Memecahkan rekor penjualan perusahaan. Sulit bagiku mengabaikan wanita luar biasa seperti ini. Menghasilkan ide. Jadi kamu salah paham. Sebenarnya, aku yang mengambil inisiatif. Terima kasih atas kemurahan hatimu tadi. Cukup nyatakan fakta. Jangan pedulikan apa kata mereka. Ii.
Oke. Izinkan aku memperkenalkanmu. Keempat ini khusus aku sewa. Masakan Sichuan dan Kanton. 4 koki terkenal masakan Tiongkok dan Shandong. Mulai hari ini. Bagaimana kalau mereka yang mengurus 3 kali makan sehari Sintong? Terkejut atau tidak? Apakah terkejut? Sangat mengejutkan. Kejutan khusus. Terima kasih, Paman. Tidak, terima kasih. Masih ada kejutan yang lebih besar. Dan, Hahaha. tidak. Ini terlalu berlebihan. Naga biru. Paman sudah menyiapkannya sebelumnya. Buka buku biru kecilmu. Aku lihat kamu suka banyak merek. Jadi aku hubungi kepala merek-merek ini. Setiap kuartal setelahnya. Setiap produk baru yang mereka luncurkan akan dikirim ke sini. Biarkan kamu pilih. Terima kasih, Paman. Tapi bukan semuanya favoritku. Oke. Itu cuma desain orang di internet. Ah, kamu tidak suka? Hei, gak apa-apa. Katakan pada paman merek apa yang kamu suka. Aku suka pamanku. Aku suka semuanya. Terima kasih, Paman. Asalkan kamu suka. Suka saja. Benar. Ada satu hal lagi yang sangat penting. Pei An. Aku janji padamu. Sekarang aku tepati janjiku. Grup 4 laut diserahkan padamu. Ingat kata-kataku. Bekerja keras, cintai dengan baik. Haim, aku suka kamu. Hahaha. Kenapa aku merasa kehilangan setelah dia pergi? Manusia purbuta butuh istirahat singkat setelah berburu sukses. Tapi relaksasi jangka panjang tidak baik untuk bertahan hidup. Manusia modern mempertahankan mekanisme ini. Setelah tujuan tercapai, otakmu memintamu mencari tantangan baru lewat rasa hampa. Untuk memastikan adaptasi terus terhadap lingkungan. Apa rasanya cinta? Saat kamu memikirkan satu sama lain. Ventral brain. Nukleus epigastrik melepaskan dopamin. Memicu kegembiraan, keinginan dan motivasi. Ini seperti mekanisme kecanduan. Kontak fisik seperti pelukan dan gandengan tangan. Memicu hormon keterikatan ini. Membawa rasa aman dan percaya. Ini sangat terlihat dalam hubungan jangka panjang. Kamu tak bisa menahan diri mengikuti setiap gerak-geriknya. Bahkan mempengaruhi keputusan sehari-hari. Dia belum akan mempengaruhi pengambilan keputusanku. Ahaha. Jangan ganggu aku. Bukan begitu. Halo, Salah satu ruang siaran langsung, kepala perusahaan diblokir. kamu yang putuskan. Jangan telepon aku kalau tidak ada hal penting. Ini urgent. Bahkan pengaruhi keputusan sehari-hari. Feng Ping An. Apa yang dia lakukan? Apakah ini aura agresif?
adalah perjanjian penghentian kerjasama pasangan kontrak kita. Lihat dulu. Tanda tangani kalau tidak ada masalah. Sudah waktunya mengakhiri. Sepertinya, dia tidak sabar ingin memutuskan perjanjian dengan aku. Hanya aku yang terlalu berlebihan merasa. Hei, tunggu sebentar. Kamu bahkan tidak melihat jumlah di dalamnya dengan jelas. Ada masalah apa? Cuma tanda tangan begitu saja? Tidak perlu hubungi aku hari ini. Terima kasih. Selamat atas kerjasamanya. Ah, Ada apa? ingat untuk lain biaya. Kirim fakturnya. Kerjasama akhirnya selesai. Seharusnya aku senang. Proyek ini sudah selesai. Apa yang salah dengan aku? Kosong. Aku benar-benar tidak akan memperlakukannya. Asisten kecil. Tanya satu hal. Setelah proyek selesai, kenapa hati ini terasa gelisah? Selama proyek berjalan, tujuannya jelas. Isinya juga jelas. Setelah selesai malah kehilangan arah. Mudah merasa kosong. Kita sudah investasikan banyak emosi dan energi ke proyek ini. Emosi tidak punya tempat keluar setelah selesai. Menyebabkan celah psikologis. Itu normal. Ini semua efek psikologis yang normal. Cukup lewati saja. Ah. Apa ini? Jangan nakut-nakutin aku. Gimana caranya ilangin perasaan ini? Kurangin komunikasi pribadi yang nggak perlu. Batasi komunikasi cuma buat urusan kerja. Kalau bisa, kurangin kesempatan ketemu satu sama lain. Pilih lingkungan kantor yang terbuka. Hindari kontak di ruang tertutup. Penarikan diri itu proses bertahap. Butuh waktu dan kesabaran. Kasih diri sendiri kesempatan buat sesekali. Ngulang-ngulang perasaan. Keluar dari tekanan emosi. Balik ke kondisi kerja dan hidup yang rasional. Ada sesuatu yang mau aku laporkin ke kamu. Gak lihat lagi sibuk? Ini tentang bintang-bintang. Kita udah selesai. Katakan. Aku baru aja lihat laporan pengunduran dirinya di sistem. Maaf.
Susah. Susah. Ada apa? Pindah? Kenapa nggak bilang-bilang? Kontrak kita berdua sekarang udah habis. Udah nggak pantas lagi aku tinggal di tempatmu. Kenapa kamu keluar? Karena ada yang nawarin gaji tinggi. Aku agak nggak nyaman tanpa kamu. Kamu bakal cepet terbiasa. Dia cuma karena kerja sama ini. Jadi muncul rasa ketergantungan sementara. Aku mau bantu klien berhenti. Itu pekerjaan profesionalku. Panggung. Panggungnya susah banget. Kalau udah jam 12, telepon aku lagi. Nanti pasti aku bangun. Halo, Aku suka kamu. Aku suka kamu. halo. Butuh pinjaman? Aku nggak perlu kaya. Aneh. Apa yang aku harapkan? Susah. Biar aku kasih tahu sesuatu. Meski kita pasangan terikat kontrak. Tapi perasaanku padamu sungguhan. Aku suka. Aku suka. Anak kita benar-benar terjebak di situ hahaha. Kalau gitu cepat lakukan sesuatu untuknya. Tolong bantu dia. Aku harus melakukan sesuatu untuknya, kan? Benar? Ada apa? Bersukacitalah. Aku ingin ambil kembali semua harta yang kuberikan padamu. Harta apa yang mau diambil? Jam ini, perabotan ini, dan seluruh rumah ini. Bukankah aku yang dapatkan semua ini?
Benarkah? Dia bilang begitu. Tapi apa kau lupa? Kalau bukan aku, ayah orang kaya generasi kedua, yang mengangkatmu. Kau bisa sekolah, mengajarimu polanya. Kau bisa punya semuanya. Kau bisa punya hari ini. Apa kata pepatah? Bulu dan kulit tubuh. Bukan. Ada juga properti dan mobil yang berasal dari orang tua. Apa kau siap tolong? Baiklah. Penunjukan presiden baru terbuka lebar. Mengelola dunia butuh bakat besar. Butuh nyali yang besar. Tapi kau bahkan tak berani hadapi perasaanmu sendiri. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Ada apa dengan ayahku? Ketua bilang kau diturunkan jabatan. Halo. Apa? Ketua mau menemuiku. Paman, ada apa denganmu? Sintong. Aku paham. Kau dan kami Pei An sama-sama palsu selama ini. Aku datang padamu untuk bertanya. Apa ada kemungkinan seperti itu? Palsu di antara kalian. Palsukan saja. Bahkan salah naik tandu tapi menikahi pria yang tepat. Hahaha. Om, jangan coba-coba nebak-nebak. Antara kita berdua. Kemungkinannya nggak besar buat jatuh cinta seiring waktu. Aku nggak akan balikan lagi. Kalau nggak ada cinta seiring waktu. Kenapa kamu pergi? Kenapa kabur? Sintong. Aku tahu banget situasi antara kamu dan Pei An. Om yang datang. Bisa kelihatan kok. Kami Pei An suka banget sama kamu. Juga sangat peduli sama kamu. Aku masih bisa lihat. Sebenarnya kamu juga suka dia. Kamu juga peduli sama dia. Nah, Bibi dan Om sama-sama ngerasa kamu anak yang baik. Cerdas, mampu, cantik dan pengertian. Menurutku, kamu harus berani hadapi pekerjaanmu. Hidupmu sendiri. Kamu harus berani hadapi perasaanmu. Di dalam dirimu, aku tahu Pei An, anak ini. Dia serius banget sama kamu. Tentu, anak muda punya pemikiran sendiri. Jadi aku mau kamu pikir lagi. Jangan buru-buru ambil keputusan. Tapi aku sekarang. Laporan pengunduran diri udah diserahkan. Besok balik kerja di Sihai. Dengan identitas baru. Pagi, kalian berdua. Bukannya kamu dari Sain? Hair person rekrut aku balik dengan gaji tinggi. Aku sekarang acting president for sales group. Artinya, atasan langsung kalian. Kalau gitu posisiku sekretaris. Kalau gitu aku sekretarisnya sekretaris. Asal gaji tetap sama. Sebenarnya, aku senang kamu balik. Shinzong ada perintah apa? Bilang aja. Aku sekarang butuh secangkir kopi. 2 cangkir kopi. Bisa mulai kerja. Sekretaris.
Wah. Jadi CEO itu melelahkan. Brans. Itu kamu, Brans? Aku adalah kamu. Kamu sudah tumbuh besar. Aku ayahmu. Sintong. Akhirnya aku menemukanmu. Sin Youlai. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Aku menemukan kepala panti asuhanmu dulu. Mudah sekali menemukanku. Bukan cuma mencari kepala pantimu. Aku telepon 11067 kali baru ketemu. Cuma 67 kali telepon. Ah. Ini. Masuk, ada sandal di depan. Wah, rumahnya besar sekali. Kamu beli sendiri? Sewa, Sewa. Hei. Halo. Wah. Kita bangun rumah 2 lantai. Sudah siapkan kamar buat kamu. kenapa dulu tinggalkan aku? Aku juga nggak mau buang punyamu. Waktu itu benar-benar nggak sanggup. Aku juga nyesal. Shintong, maafin aku. Semua karena ayah nggak mampu. Aku takut kamu ikut susah. Ibu aku mana? Ibumu kabus setelah lahiran kamu. Aku, laki-laki gede, gimana ngurus anak? Perempuan kan emang bisa ngurus anak? Iya. Aku tahu kamu benci aku. Jadi, aku mau sisa hidupku. Nebus salah sama kamu. Tunggu aku. Nanti aku bersihin kamar lagi buat kamu. Sintong. Kasih ayah kesempatan ya. Ayo makan. Oh Ulu, kamu keluar dulu. Ada yang mau ku bilang. Oh Ulu, duduk dulu. Aku gak ada yang mau omongin sama kamu. Sekarang kan jam kerja. Gak usah langsung jadi karakter gitu, kan? Kerjaanmu masih banyak. Analisis laporan data. Tambah data analitik langsung. Urus inventaris. Ada juga pilihan untuk minggu depan. Kenapa aku harus kerjain banyak banget? Ada masalah apa? Kamu harus ingat tulis laporan ringkasan kerja ke aku tiap hari. Kirim email ke aku. Komunikasi kita sekarang cuma lewat kotak surat. Oke. Jadi kita bisa stop kerja sekarang? Bicara hal lain. Aku udah kenyang. Makan pelan-pelan. Oh, mungkin gak cocok seleranya. Pulang kerja selarut ini, Perusahaan lagi agak sibuk akhir-akhir ini. beri berapa? Sangat nekat. Cukup buat hidup sendiri. 10 atau 20 ribu selalu ada. Aku bawa makanan buat kamu. Aku akan buru kamu. Nggak usah buru-buru. Dengar-dengar waktu kecil kamu suka pisang. Ayah beliin khusus buat kamu. Makasih. Terima kasih. Semuanya keluarga. Panggil ayah. Aku ambil makanan panas buat kamu dulu. Oh ya ampun. Maaf perutku tua. Hei. Oh ya ampun. Tuan Sin.
Tuan Sin. Suasana hati buruk. Rasanya kamu lagi nggak fokus akhir-akhir ini. Apa iya? Oke. Berhenti lihat aku kerja keras. Kalau ada kesulitan, bisa bilang ke aku. Sebagai asistenmu, aku punya kewajiban bantu kamu bagi. Aku beneran baik-baik aja. Makasih. Gimana kamu bisa kayak gitu? Tadi siang kamu kemana? Siapa yang lakukan ini ke kamu? Saudara, aku beritahu yang sebenarnya. Aku benar-benar putus asa. Aku datang kepadamu. Selama bertahun-tahun aku banyak berhutang. Aku cuma ingin mati. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Aku bisa mati dengan tenang. Jangan bohong lagi padaku. Aku pergi ke kantor polisi untuk menanyakan. Orang di kantor polisi bilang padaku, kamu sudah berjudi selama bertahun-tahun ini. Aku menghabiskan rumahku untuk judi. Kamu datang kepadaku kali ini. Memang karena tidak ada tempat lagi. Jadi, kalau kamu bisa berhenti berjudi, tinggal di sini tidak apa-apa. Aku akan traktir kamu makanan enak. Kalau kamu masih mau berjudi, kamu jangan harap dapat sepeser pun dariku. Nak, kamu harus percaya pada ayah. Aku masih bisa bangkit. Aku bisa memberimu hidup yang lebih baik. Aku bisa menebus apa yang aku hutang padamu dulu. Kamu punya uang? 10.000, 10.000 aku bisa dapatkan semuanya kembali. Kamu masih mau berjudi. Kalau begitu, keluar dari sini. Atau aku panggil polisi. Apa? Aku ayahmu. Kamu tega sekali? Sudah kubilang kalau kamu mau terus berjudi. Pergi saja dari rumahku. Atau aku panggil polisi. Baik. Kamu sialan. Bintang sapu, kamu usir aku. Baik. Kamu tunggu aku, tunggu aku. Mana si perunggu itu? Kamu tunggu. Ada apa di luar? Aku lihat dulu. Bagaimana dengan bos kita? Ah, anak durhaka Sintong. Mereka buang aku di tengah malam. Saya ayah kandungnya. Malam ini bikin kedinginan banget. Kamu yang jadi pemimpin. Sio, kita mau ketemu kamu. Kita harus ngomong apa di dalam? Oke. Kerja. Silakan duduk. Kamu siapa? Oh, saya ayahnya Sintong. Ayah kandung. Ayah kandungku? Kalau ada kebutuhan, bisa langsung bilang ke saya. Kamu suka Sintong? Saya nggak mau lagi. Mahar 200.000. Oke. Tapi ini bukan mahar. Ini janji kamu ke saya. Saya nggak peduli apa yang kamu lakuin ke rasa sakit sekarang. Tolong hentikan perilaku kamu sekarang juga. Kamu senang, saya juga senang. Saya janji ke kamu. Biarin saya ngapain aja.
Hei. Makasih. Ayo, saya antar kamu ke ruang keuangan. Hei, situ. Jangan kirim, jangan kirim. Oh, semuanya dibawa ke kantor. Malu banget. Gimana ngobrolnya nanti? Beli stasiun radio. Kamu itu. Ke sana. Cepat-cepat. Data Sing Sing Sintong makin bagus tiap pertandingan. Kita udah mulai siapin acaranya. Bukan bangga buat lapor. Kamu itu, jangan sombong. Gimana 2 hari ini? Gimana kabarnya? Saya baik-baik aja. Mereka mulai cari poster jaguar saya di sini. Saya harus kesana dulu. Semoga sukses. Kamu harus tahu. Berapa harga yang dibutuhin buat bareng sama saya? Kamu mau ngapain aja boleh. Ide bagus. Ini yang kamu bilang. Aku mau apa? Mau gimana pun. Hari ini, aku akan bikin kamu gak bisa hidup. Aku gak bisa mati. Kita udah melewati banyak hal bareng. Kamu gak merasakan hal yang sama? Pernikahan keluarga itu sampah. Karena kamu sangat pengen nikah sama aku. Ide bagus. Nah, aku akan bikin kamu merasakan. Apa sih kebahagiaan nikah itu? Mereka keterlaluan ya? Tapi, sekarang pengguna harus ganti orang kayak gini pakai nama. Aku cuma mau kamu ngerti. Aku gak ada hubungannya sama kamu. Pernikahan yang gak nyambung. Hanya karena aku cinta kamu. Mereka kerja bagus banget. Ini gak terlalu acting, ya kan? Hei, ayo. Kalian bisa gak sih? Cerita dong. Cerita apa lagi yang mau kamu buat-buat nipu aku hari ini? Si bapak-bapak ini. Aku udah tua. Kamu mau aku nonton drama idol kamu? Ketua. Sebenarnya, aku gak sengaja sembunyiin dari kamu selama bertahun-tahun. Jujur aja. Mulainya kapan? Papa 8 tahun. SMA cuma satu hal. Biar dia yang jelasin sendiri. 8 tahun. Aku udah tahu ada yang gak beres sama kalian berdua. Dan kamu, ada apa sih sama kalian berdua? Bukannya bilang palsu? Gimana bisa jadi beneran? Om, kita berdua perpanjang kontrak. Oh. Hei, jangan berdiri sini. Ini weekend gede. Cepetan pergi kencan. Jangan gangguin aku, cepetan pergi. Ayo. Hahaha, ayo. Ayo pergi hahaha.
Ayah, kami sudah punya bukti cinta kami. Ini adalah kristalisasi cinta kami. Biarkan saya lihat. Oh, sayang. Saya hanya menunggu cucu saya memanggil saya kakek. Haha. Teman-teman terkasih, saya punya pengumuman untuk dibuat hari ini. Saya akan menikah. Wah, meskipun hari ini adalah hari biasa bagi kami, tapi setiap hari setelah hari ini memiliki arti yang besar. Karena hari ini kamu akan memberitahu saya. Lamaran? Semua masa lalu romantis menjadi visi untuk masa depan. Sudah melewati 991 kesulitan. Akhirnya, selama kamu bisa mendapatkan kitab suci yang sejati, semuanya akan baik-baik saja. Dan saya... Sudah waktunya untuk menunjukkan rasa hormat. Nona Shinshin, maukah kamu menikah dengan saya? Saya mau. Di siaran langsung hari ini, para teman yang menyaksikan momen bahagia saya, sekarang masuk ke grup penggemar saya. Dapatkan kupon potong 80 untuk pembelian lebih dari 100. Sampai bertemu di siaran langsung kita berikutnya. Wow, itu sangat romantis. Mereka berdua. Ah, Ini resume saya. Mohon pewawancara untuk melihatnya. ide bagus. Jadi bisakah kamu memperkenalkan dirimu? Halo pewawancara. Nama saya Wendian. Lulus dari Universitas Oxford. Sudah magang di perusahaan Anda selama setengah tahun. Magang baru saja selesai. Sekarang saya sangat ingin mengubah status magang menjadi karyawan tetap. Ceritakan pada saya. Kenapa kamu harus tetap tinggal di perusahaan kami? Selama magang, saya mendapatkan pengalaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya benar-benar ingin langsung tetap di sini. Bisa menjadi mitra jangka panjang perusahaan Anda. Tumbuh bersama. Ceritakan tentang magangmu. Hal yang paling berkesan. Setiap hari, setiap jam, setiap momen selama periode ini. Setiap menit dan detik. Terkesan. Apa kelebihanmu? Kaya, tubuh bagus, pendidikan tinggi. Bagaimana dengan kekurangannya? Kelemahan saya adalah terlalu mengejar kesempurnaan. Tapi sementara itu, saya merasakan dalam-dalam. Kesempurnaan terbentuk dari ketidaksempurnaan. Dan keberadaan yang tampak tidak sempurna ini. Lebih mengesankan. Jadi menurutmu sendiri, apakah kamu layak untuk pekerjaan ini? Saya sudah sepenuhnya siap. Dan selama magang, saya juga mendapatkan pengetahuan mendalam tentang perusahaan Anda. Saya tidak tahu apakah saya bisa menangani tanggung jawab ini. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Berjuang menjadi yang terbaik. Jadi mari kita bicarakan sekarang. Apa rencana karirmu untuk 5 tahun ke depan? Belajar kemampuan mencintai dan dicintai bersama perusahaan. Mengerami beberapa proyek yang mendapat sorotan bersama. Jatuh ke tanah dengan suara keras. Mendekut ke tanah. Dan saya rasa waktu perencanaanmu agak singkat. Jika boleh. Selamanya, saya harap. Pertanyaan terakhir. Apakah kamu punya tawaran lain di tanganmu? Hanya satu salinan. Baiklah. Saya sudah selesai dengan pertanyaan saya. Giliranmu bertanya.
Maukah kau menikah denganku?